Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Coborneng dalam firman satu ayat. Sebelum itu kita akan berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur ya Tuhan, di hari pertama bulan Desember ini dan bulan masuknya masa Advent. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 7 ayatnya 19. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Syukur kita semua yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini minggu pertama jatuh tanggal 1 bulan Desember, minggu pertama masa Advent. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Artinya juga kita bulan depan akan masuk tahun 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa waktu begitu cepat. Begitu cepatnya kita tidak merasakan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Nah, dari firman Tuhan ini kita akan mendapatkan gambaran sebuah pengampunan yang luar biasa sebelum menyambut kedatangannya. Bangsa Israel sudah diambang kehancuran. Bangsa Israel selalu berdosa di hadapan Allah dengan menyembah ilah-ilah yang lain atau berhala. Demikian artinya secara moral kerusakan bangsa Israel, kerusakan yang masif, menyeluruh. Dan pada saat itu datanglah orang dari selatan bernama Mika, seorang yang berasal dari desa di selatan Yehuda, yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk memberi peringatan bagi bangsa Israel yang diambang kehancuran tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan, peringatan-peringatan bagi bangsa Israel yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, supaya peringatan-peringatan tersebut dilakukan untuk orang-orang Israel karena dosa yang sudah mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya kehancuran Israel merupakan suatu hal yang sudah pasti karena pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa tersebut terhadap Yahweh. Nah, Allah menghukum orang-orang Israel
supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang dikehendaki Allah. Sadar bahwa segala penderitaan yang mereka alami juga kelak akibat dari ketidaktaatan bangsa tersebut terhadap janji-janji yang sudah disepakati dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu, kehancuran apapun, sebelum itu juga sebenarnya Allah juga menghendaki sebuah pertobatan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang mestinya dilakukan oleh orang-orang atau bangsa Israel. Ketika itu pertobatan itu dilakukan, bangsa Israel akan mendapatkan sebuah pengampunan yang luar biasa dari Allah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disebut bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang wangkot. Nah, itulah kondisi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang di dalam peristiwa Natal. Itulah momentum yang luar biasa, momentum yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Allah yang maha tinggi hadir di dalam Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Dan sebelum peristiwa Natal tersebut ada masa-masa Advent, masa-masa penantian yang setiap orang Kristen, paling tidak terutama Kristen Protestan, paham masa-masa Advent. Kristen Protestan dan juga saudara-saudara kita yang Katolik paham betul masa-masa Advent adalah masa-masa penantian tersebut. Dan pada umumnya sebelum masa Advent selesai, biasanya tidak akan ada perayaan-perayaan Natal. Sesudah masa Advent, paling tidak masa Advent minggu terakhir, atau mungkin setelah perayaan, atau mungkin setelah peristiwa Natal, ibadah Natal tanggal 25, baru dilanjutkan kegiatan-kegiatan perayaan yang sifatnya perayaan Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun masih jauh, geliat kegembiraan orang-orang sudah mulai terasa, orang-orang Kristen. Saudara saya sudah nampak geliat kegiatan-kegiatan, latihan-latihan kur, atau hiasan-hiasan gereja dan lain sebagainya, semua dipakai pada akhirnya nanti untuk merayakan Natal, menyambut peristiwa, merayakan Natal yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah yang maha tinggi hadir di dunia di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sungguh luar biasa. Allah menepati janjinya dalam nubuatan Mika melalui diri Yesus Kristus yang kelahirannya akan kita peringati pada peristiwa Natal
nanti. Oleh karena itu, marilah kita terutama mempersiapkan hati kita untuk memperingati Natal. Tetapi sebelum itu semua juga, kita supaya tadi juga tersentil pertobatan pribadi, supaya kita juga mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja Gereja. Jangan lupa, sebelum Natal ada masa Advent untuk melihat, merefleksikan diri kita, untuk pertobatan diri, introspeksi diri, supaya ketika kita merayakan, menyambut Natal betul-betul dengan sukacita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mempersiapkan hati dengan pertobatan tersebut? Paling tidak untuk menyambut peristiwa Natal, untuk menyambut peringatan peristiwa Natal. Bagaimana saudara? Peristiwa yang khusus, peristiwa yang luar biasa ini, mari kita rayakan dengan gembira. Gembira tidak harus mewah, gembira dalam suasana kemampuan kita sendiri-sendiri. Yang namanya suasana gembira tidak harus mewah, tidak harus glamor, tetapi kegembiraan dalam kesederhanaan juga bisa kita tampilkan melalui suasana hati yang penuh ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peristiwa sebelum Natal, yaitu masa Advent, masa penantian sebelum peristiwa Natal. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberi hati saudara gembira, memberi hati saudara penuh rasa syukur. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.